3, 2, Assalamualaikum 1. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Oktaviani, peserta PPG Daljab kategori 2 Universitas Pendidikan Indonesia dengan NPM 2019-0103-2552 siap mengikuti ujian kinerja praktik pembelajaran. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah. Yang tidak hadir siapa? Dirgan tadi izin ya, Gladea? Gladea sakit. Ya, kita doakan semoga Gladea cepat sembuh, amin ya robbal. Amin. Oke, jadi 2 orang yang nggak masuk ya. Oke, ketua kelas disiapkan. Siap, mari kalau sebelum kita mulai pelajaran, apa baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Supaya kita tidak ngantuk, kita tepuk nyamuk. Kalau Bu Mega nyamukku ada 1 kali ya. Tapi kalau Bu Mega bilang nyamukku ada 2. Rafa, ayo biar nggak ngantuk, yuk. Miftah, ayo. Ayo kita tepuk nyamuk ya. Nyamukku ada 2. Nyamukku ada 3. Nyamukku ada 1. Nyamukku ada 5. Yeay, kita tepuk tangan untuk kita semua. Ada quotes motivasi dari Mario Teguh, kata orang-orang yang berhenti belajar akan menjadi pemilik masa lalu. Orang-orang yang masih terus belajar akan menjadi pemilik masa depan. Ya, kira-kira kalian mau jadi orang-orang yang mana? Terus belajar. Ya, Ibnu mau terus belajar atau yang tidak terus, yang berhenti belajar? Mau yang terus belajar ya. Sebagai manusia, insting kita sebagai manusia ya, kita harus menjadi orang yang masih harus terus belajar ya, untuk menjadi pemilik masa depan. Ya, kemarin belajar tentang apa, Noval? Interaksi sosial. Syarat interaksi sosial ada berapa? 2. Apa aja? Kontak sosial sama komunikasi. Iya, betul ya. Sepakat teman-teman yang lain? Sepakat. Kita akan belajar tentang kelangkaan dengan model pembelajaran problem based learning atau pembelajaran berbasis masalah dengan teknik make match ya. Oke, Bu Mega sebelumnya mau minta tolong siapa yang mau membacakan tujuan pembelajaran? Sumaya, ya. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi kelangkaan dengan model PBL, diharapkan peserta didik 1. Mampu menelah hakikat kelangkaan dengan cepat. 4. Mampu menentukan langkah pencegahan kelangkaan dengan penuh tanggung jawab. Terima kasih Sumaya telah membacakan tujuan pembelajaran ya. Jadi tujuan pembelajaran kita ada 4 hari ini ya. Diharapkan kalian bisa menguasai keempat tujuan pembelajaran ini. Belum kita masuk ke pembelajaran, Bu Mega mau tanya, harga minyak goreng sekarang berapa? 14.000. 14.000 ya. Kenapa minyak goreng bisa mahal? Kenapa? Sudah mulai habis. Langka ya. Itu terbatas. Siapa lagi? Mahal, sulit didapatkan. Apa lagi? Susah dicari. Ya, termasuk ke dalam si minyak goreng itu ya. Minyak goreng yang biasa kalian pakai itu
susah didapatkan ya. Ini ada artikel tentang minyak goreng masih mahal dan langka dari koran Suara Pembaruan ya, Pemret ya. Nah, di sini dibilang 4 penyebab mahal dan langka. KPPU sebut ada indikasi kartel dan sebagainya. Banyak teori-teori yang mengatakan bahwa kenapa sih minyak goreng itu mahal, karena dikuasai atau diumpetin dan sebagainya ya. Tapi kalian setuju nggak sih kira-kira kalau misalkan minyak goreng itu diumpetin? Ya, Naila, kenapa setujunya Naila? Saya setuju karena minyak itu sebuah bahan yang dipakai untuk sehari-hari memasak, seperti itu kan, goreng apa gitu kan. Jadi masuk akal aja sih Bu kalau misalnya ditimbun. Masuk akal katanya kalau minyak goreng itu diin sama beberapa orang ya, tapi kita tangani sama isi ya, kepolisian ya nanti ya. Oke. Kelangkaan ya. Kelangkaan ini artinya kelangkaan ialah bentuk jumlah kebutuhan yang dianggap lebih dari jumlah barang dan jasa yang tersedia. Dari kelangkaan juga memiliki artian sebagai sulitnya untuk didapatkan atau susah ditemukan ya. Jadi artinya jumlah kebutuhannya lebih banyak dari jumlah barangnya ya. Ya. Jadi kebutuhannya segini, misalkan kebutuhannya 100, tapi barangnya cuma ada 10 ya. Nanti yang 90 orangnya gimana? Nah, ini makanya 90 orang ini bisa menyebut kalau ini tuh langka gitu ya. Kenapa sih orang bisa kayak gitu? Karena ya kebutuhan orang makin banyak ya, orangnya, manusianya semakin banyak ya. Nah, ini ada macam-macam kelangkaan. Silakan sambil dibuka ya buku halaman 110. Macam-macam kelangkaan. Kelangkaan yang pertama adalah kelangkaan sumber daya alam ya. Kelangkaan ini bisa habis kapanpun ya, karena alam ini bisa kita ambil ya, gratis kan. Tapi jika tidak dikelola ya, maka sumber daya alam itu akan segera habis ya. Yang kedua, kelangkaan tenaga kerja. Tenaga kerja tuh apa sih tenaga kerja? Orang yang bekerja. Good Safira ya, orang yang bekerja seperti Bu Mega ini tenaga kerja ya, karena sudah memasuki usia kerja ya. Tapi kelangkaan tenaga kerja di sini adalah tenaga kerja yang ahli ya, yang disebutnya adalah tenaga kerja yang ahli. Ahli itu apa? Seperti dokter gigi gitu ya, dokter spesialis mata, dokter spesialis paru-paru, dokter spesialis jantung. Kira-kira banyak nggak mereka dokter spesialis itu? Sedikit. Ya sedikit ya. Ada yang ya kalau misalkan sedikit itu kenapa? Karena mereka itu kurang ahli di bidangnya ya, masih kurang ahli. Kemudian kelangkaan modal. Nih modal itu bukan hanya uang ya, ingat ya. Modal bukan hanya uang, tapi bisa jadi gedung, mesin-mesin, betul, apalagi? Peralatan, betul Zaki, apalagi? Peralatan yang berteknologi tinggi. Itu teknologi tinggi itu kita itu masih minim gitu ya. Banyak yang sudah punya tapi tidak semua orang bisa memilikinya, makanya dibilang langka ya. Yang terakhir kelangkaan kewirausahaan. Wirausaha itu apa sih? Orang yang mempunyai orang yang ahli dalam berwirausaha. Gimana Putra, orang yang ahli dalam berjualan. Berjualan, betul ya. Wirausaha itu kalau kalian gampangin bisa berjualan ya, penjual gitu ya. Tapi penjual di sini adalah orang yang punya skill untuk mengelola ketiga ini ya. Si wirausaha ini harus punya skill untuk mengelola ini, ketiga ini ya. Bagaimana caranya mereka mengelola? Penyebab kelangkaan yang pertama ada pertumbuhan penduduk yang terus meningkat. Ini sudah pasti ya. Ya, Indonesia, apalagi Indonesia sekarang udah 270-an juta ya. Itu penduduknya terus meningkat ya. Yang kedua, alat pemuas kebutuhannya yang jumlahnya terbatas. Artinya alatnya nih hanya terbatas ya. Terbatas, tidak bisa memenuhi semua keinginan manusia. Tadi itu karena modalnya nggak ada dan sebagainya. Kerusakan ekosistem alam. Apa coba maksudnya kerusakan ekosistem alam? Kebakaran hutan, terus apa lagi? Pencemaran, betul. Pencemaran juga ya, betul ya. Jadi itu
bisa menyebabkan kelangkaan ya. Yang keempat, kecakapan sumber daya manusianya ini masih rendah ya. Artinya masih kurang bagus ya, makanya sumber daya tenaga kerjanya tadi minim. Lalu potensi sumber daya alam yang beragam ini dikarenakan Indonesia ya sangat besar ya dan beragam ya, sehingga beda-beda kebutuhannya. Perkembangan iptek yang tidak merata ya. Ini perkembangan iptek yang tidak merata ini bisa menyebabkan kelangkaan karena tidak semua wilayah di Indonesia bisa terjangkau oleh teknologi ya. Betul. Langkah pencegahan sumber daya. Yang pertama, mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Ya, mengelola sumber daya alam yang berkelanjutan. Jadi dikelola terus ya supaya tidak cepat habis. Yang kedua, meminimalkan penggunaan sumber daya yang tidak terbarukan. Contohnya seperti bensin gitu ya. Sekarang pemerintah lagi menggalakkan apa di Jakarta? Pakai motor listrik, mobil listrik, sepeda listrik ya. Itu untuk mengurangi penggunaan bahan bakar fosil atau BBM ya. BBM itu tidak bisa diperbarui, bisa pun tapi sangat lama ya. Yang ketiga, menggunakan teknologi yang tepat guna dan mencari alternatif sumber daya pengganti. Ya, sampai sini ada pertanyaan dari materi. Gimana sih Bu cara mencari alternatif sumber daya pengganti? Oke, mencari alternatif sumber daya pengganti ini sebenarnya adalah tugas beratnya dari pemerintah ya. Karena ketika BBM mau habis, makanya sekarang pemerintah menggalakkan dengan teknologi listrik gitu ya. Tapi kalau misalkan dari kalian sendiri ya, Bu Mega sudah terima kasih kalau kalian yang pakai tumbler ke sekolah ya. Bu Mega sangat berterima kasih karena Bu Mega juga pakai. Ini salah satu cara untuk mencegah kelangkaan. Bisa dipahami? Iya. Oke, sudah tidak ada pertanyaan ya? Sudah paham ya tentang materinya. Sekarang Bu Mega akan membagikan kertas ya. Kertas ini berhubungan dengan sumber daya keempat yang kelangkaan yang tadi 4 ya. Ada kelangkaan apa aja? Sumber daya alam, tenaga kerja, modal, wirausaha, ada 4 ya. Nanti kalian setiap orang mengambil kertas ini satu persatu, diambil terus ditempel. Kira-kira masuknya ke yang mana gambar dan tulisan ini? Bisa dipahami? Bisa. Oke, silakan diambil dari baris ini dulu. Ambil Anin. Sudah siap, silakan maju. Jangan nyampah ya. Semua ya, sudah ditempel semua? Ya, tidak nyampah ya. Nanti sampahnya boleh ditaruh di kantong, nanti setelah pulang dibuang ya. Oke, kita cek satu-satu ya. Loh, ini masih ada yang kosong ya. Berarti mungkin ada yang atau belum tepat ya menempelkannya. Oke, kita cek dulu ya. Sumber daya alam. Kelangkaan yang tidak bisa dihindari karena jumlahnya terbatas dan bisa habis jika digunakan secara terus-menerus. Betul atau salah? Betul ya. Pertalite habis, berarti sumber daya apa nih? Alam, betul ya. Harga telur mahal, warga berburu telur pecah. Betul? Betul ya. Faktor penyebabnya karena pertumbuhan penduduk yang terus bertambah dan alat pemuas kebutuhan yang alam yang terbatas. Betul ya? Diperlukan inovasi dalam mengelola sumber daya alam dan mencari alternatif sumber daya pengganti supaya tidak cepat habis. Betul ya. Tapi ini masih kurang satu nih ya. Kemana ya? Kita cari ya. Keterampilan wirausaha. Keterampilan yang mampu mengkombinasikan sumber daya alam, tenaga kerja dan modal. Betul. Ya, ketiganya ya, sumber daya alam, tenaga kerja dan modal. Minim keterampilan, Indonesia sulit cetak pengusaha. Betul ya. Bukalapak, startup bisnis bakar uang susah untung, ganti CEO malah bangkrut. Betul ya. 3 alasan mengapa kekurangan entrepreneur. Betul. Faktor penyebabnya karena masyarakat Indonesia yang masih belum melek dan kurang informasi dalam dunia kewirausahaan. Betul.
Jadi diperlukan pendidikan informal untuk seluruh lulusan perguruan tinggi untuk mengetahui kewirausahaan dalam soft skill maupun hard skill ya. Oke, berarti tadi yang salah cuma satu ya. Untuk kita semua, yuk. Ya, berarti sedikit lebih banyak yang sudah paham tentang materi kelangkaan ya. Oke, sekarang silakan kalian boleh duduk secara berkelompok ya. Sesuai dengan kelompok yang tadi kalian maju dapatkan. Semua? Kelompok 1 mana? Oke, kelompok sumber daya alam. Kelompok 2 tenaga kerja. Oke, kelompok 3 kelompok 4 ya. Terdiri dari 5 orang untuk mendiskusikan LKPD yang sudah Bu Mega berikan. Setelah itu kalian presentasi ya oleh perwakilan kelompok 2 orang saja. Jadi nanti kalian menentukan 2 orang yang presentasi ya. Temanya ini ya, kelompok 1 kelangkaan sumber daya alam, kelompok 2 tenaga kerja, kelompok 3 modal, dan kelompok 4 wirausaha. Silakan kalian berdiskusi. Hari ini kalian mengisi LKPD ya. LKPD adalah lembar kerja peserta didik ya, tentang tema yang kalian dapatkan ya. Sesuai dengan tema kalian cari 2 contoh kelangkaan yang ada di sekitar kalian ya. Misalkan kelangkaan minyak gitu ya, kalian cari, terus faktor penyebabnya apa dan cara mencegah atau menguranginya seperti apa. Bisa dipahami? Bisa ya. Ini Bu Mega bagikan ya. Ada pertanyaan dari tugasnya? Apa? Nanya apa, Adriel? Pakai HP. Boleh pakai HP ya, tapi hanya beberapa saja yang mengakses internet ya. Sambil kalian berdiskusi ya, nanti Bu Mega akan keliling menilai keaktifan kalian, cara kalian bergotong royong bersama teman-teman kalian, kemudian apakah kalian sudah bernalar kritis ya. Itu penilaian sikapnya ya. Silakan kelompok modal. Oke. Yang pertama mau apa? Oke, yang pertama Peralatan teknologi nggak sih? peralatan teknologi. Peralatan teknologi. Biaya dulu gak sih? Iya biaya. Ya, kalau modal biasanya kelangkaan apa? Biaya. Iya. Paling sering. Kayak faktor penyebabnya ada yang mau ngasih gak? Di lengkap. Kurangnya Yang satu biaya tersedia masih terbatas. oke, tersedia pembiayaannya masih terbatas. Ya, biaya yang tersedia masih terbatas. Biaya yang tersedia terbatas. Biaya yang tersedia Masih terbatas. Masih terbatas. Putri Anjani, masih terbatas. apa namanya, Zaki, Oke. Mengatur keuangan. Kurang bijak mengatur. Kurang bijak. Dalam mengatur keuangan. Oke. Kalau ini kan ada 2 kelangkaan, kalian bisa cari yang satunya cari Oke. kelangkaan. Jadi kerjasama gitu ya, Bu? Iya, jadi kerjasama ya, kalian harus. Bu Mega melihat kerjasama kalian bagaimana. Oke, dalam Ini baca nih. Ini tambah. Oke. Boleh? Misalkan Bu Mega pengen punya usaha, tapi Bu Mega nggak punya uang. Menurut kalian Bu Mega harus gimana? Pinjam. Pinjam. Iya. Bekerja. Kalau nggak bekerja, terus apa lagi? Menabung, betul. Terus apa lagi kira-kira? Pinjam ke bank gitu ya, mencari investor salah satunya ya. Mencari investor itu bisa ya untuk Oke. mencari modal ya. Keterampilan kewirausahaan. Apa kelangkaannya, apa contohnya? Kurangnya tenaga kerja muda. Kurangnya Tenaga kerja muda. wirausaha muda. Ya betul, wirausaha mudanya masih sedikit ya. Sehingga masih belum banyak pengusaha di Indonesia. Ya, silakan dicari lagi ya, silakan diskusi. Dapat tentang kelangkaan Sumber daya alam. sumber daya alam. Apa aja yang langka sumber daya alam sekarang? Minyak bumi. Minyak bumi. Dan- Minyak bumi itu buat apa sih? Buat bensin. kayak Bensin, BBM. betul ya. Oke ya.
Terus Bu Mega sambil catat ya siapa aja Jo. Karena banyaknya. Ibnu, Karena banyaknya pedagang ayam. Rado, Naila dan banyaknya ayam Rafa. Apa nggak ada suaranya nih Rafa? Ayam yang digunakan. Selamat ya Rafa. Ayam yang digunakan untuk lauk. iya Ya, faktor penyebabnya apa? Iya. Faktor penyebabnya apa aja? Ibnu, Apaan? minyak bumi. Yang minyak bumi. Banyaknya orang yang tidak menggunakan kendaraan berlistrik. Terus sumber daya alam yang membantu, yang membutuhkan waktu lama untuk diperbaharui. Ya. Yang ketiga, langkanya fosil sebagai bahan utama bahan bakar minyak. Cara mencegahnya gimana? Mencegahnya Rado, gimana cara mencegahnya? Mengganti kendaraan bermotor dengan kendaraan berlistrik, berjalan kaki ke tempat yang relatif dekat, menggunakan transportasi umum. Iya betul. Ya salah satunya gitu. Rafa nggak? Apaan tenaga kerja. Ya, apa aja yang kalian dapatkan yang sudah didiskusikan? Sumber daya manusia rendah. Ya. Bu Mega sambil catat ya siapa aja ya. Adriel, terus Gracia, terus Keisha, Mita, kebalik mulu lagi Mita Noval dan Tikar. Tikar mana siapa sih? Panjangnya Zulfikar. Ada yang sudah didiskusikan. Sambil Bu Mega melihat kalian Tentang sumber daya manusia rendah, Bu. apa? Penyebabnya apa? Penyebabnya adalah SDM rendah ini diakibatkan kekurangannya sarana dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah dan kurangnya kesadaran dari masyarakat yang nggak tahu pentingnya masa depan, Pentingnya sekolah. pentingnya sekolah, pendidikan, belajar. Terus yang kedua? Yang kedua belum, Bu. Belum. Ini Ini lagi dibahas. sambil didiskusikan ya, silakan Baik, ya. Bu. Sudah selesai semua? Oke, it's time to presentasi ya di depan ya. Ibu Mega akan melihat kalian cara kalian berpresentasi seperti apa ya. Sikap kalian bagaimana, suaranya kalian terdengar atau tidak sama teman-teman kalian. Terus konten dari LKPD yang kalian kerjakan. Kemudian kalian menjawab pertanyaan dari teman-temannya jika teman-temannya bertanya ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Fadilah. dan saya Naila Zuhaira Ilman. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan kelangkaan sumber daya alam. Kelangkaan 1 yaitu kelangkaan minyak bumi dan BBM. Faktor penyebabnya adalah banyaknya orang yang tidak menggunakan kendaraan berlistrik. Yang kedua adalah sumber daya alam yang membutuhkan waktu lama untuk diperbaharui. Dan ketiga adalah langkanya fosil sebagai bahan utama BBM. Cara mencegah dan menguranginya adalah mengganti kendaraan bermotor dengan kendaraan berlistrik. Kedua, berjalan kaki ke tempat yang relatif dekat. Ketiga, menggunakan transportasi umum. Kelangkaan yang kedua adalah kelangkaan telur. Faktor penyebabnya adalah karena banyaknya ayam yang digunakan sebagai lauk pada makanan sehari-hari. Kedua, adanya penyakit yang menyebabkan ayam sakit dan mati. Cara mencegah atau menguranginya adalah mengembangbiakkan ayam dan mengurangi konsumsi telur. Yang kedua, menjaga kebersihan tempat perkembangbiakan ayam. Ada yang mau bertanya? Silakan teman-temannya ada yang mau bertanya. Kontennya sudah bagus ya, kelangkaan BBM dan kelangkaan telur ya. Sekarang telur sangat mahal. Berapa harga telur? Tahu nggak? 30 kilo. Ya, 28 sampai 30 ribu itu sudah sangat mahal ya. Ya berarti saat sendiri bahwa sekarang telur langka, padahal telur itu makanan yang sangat mudah dikonsumsi sama kita ya. Ada yang mau bertanya? Sudah ada? Ya, kita beri tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, terima kasih kelompok 1 ya KPD-nya. Ya, Bu Mega langsung nilai ya. Saya Adriel. Saya Zulfikar Ali. Kan kelangkaan tenaga kerja. Kelangkaan ke-1 sumber daya manusia rendah. Faktor penyebabnya SDM yang rendah ini juga diakibatkan oleh kekurangannya sarana dan fasilitas yang disediakan oleh pemerintah.
terutama dari segi pendidikan serta kurangnya kesadaran masyarakat pentingnya pendidikan bagi masa depan seorang anak. Cara mencegah dan menguranginya: 1. Melakukan pelatihan individu bertujuan untuk pengetahuan individu dalam hal pengetahuan dan keterampilan. 2. Meningkatkan kualitas pendidikan. 3. Melatih diri sendiri dalam pengetahuan dengan memanfaatkan internet. Dalam negeri yang rendah, faktor penyebabnya adalah banyaknya saingan dari luar negeri yang lebih berkualitas dalam negeri. 2. Daya saing dalam negeri yang masih rendah. 3. Kurangnya soft skill yang dimiliki oleh tenaga kerja ahli. 4. Upah yang tidak seberapa, yang tidak sesuai. Mencegah dan menguranginya: 1. Sering berkomunikasi dan interaksi pada sesama. 2. Fokus dan mengasah keterampilan. 3. Biasakan diri dengan perubahannya. Ya, selesai. Oke, terima kasih kelompok tenaga kerja, kita kasih plus. Kelompok 2. Ya, ada yang mau bertanya? Ya, silakan Naila, silakan bertanya ke temannya. Bagaimana sih cara meningkatkan kualitas pendidikan seorang anak? Bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan seorang anak? Kira-kira gimana menurut kalian dulu? Coba pakai bahasa kalian, nanti Bu Mega kuatkan. Oke, pertama, cara meningkatkan harus memberi yang mereka sukai, harus membiasakan yang mereka sukai gitu. Jangan memaksakan kehendak kita gitu. Kita jangan egois sebagai orang tua. Gitu. Terus apa lagi? Terus mempelajari hal yang harus dipelajari dengan anak seumurnya gitu. Jangan yang terlalu itu yang sesuai dengan ya, sesuai. Ya, jangan besar-besar gitu ya. Sudah terjawab Naila? Iya betul ya. Salah satunya dengan memberikan kesempatan ya kepada. Jadi kalau kalian misalkan disuruh sama orang tua tapi kalian nggak suka, kalian coba komunikasikan dengan orang tua kalian. Bu, Pak atau Ayah, Bunda, saya sebenarnya kurang suka dengan apa yang Ayah Bunda suruh gitu. Coba saya lebih suka. Tapi kalian kasih tahu kalian sukanya apa. Ya jangan cuman nggak suka terus kalian nggak ngapa-ngapain, tapi kalian harus tahu kalian sukanya apa gitu ya, ngasih tahu ke orang tua kalian ya. Oke, kita kasih tepuk tangan kelompok 2. KPD-nya ya. Kasih. Halo semuanya, saya perwakilan dari kelompok kelangkaan modal. Dengan saya di sini Safira Rahmawati Dan saya Sumaya Setiawati. Hari ini saya ingin mempresentasikan tentang kelangkaan modal. Yang kelangkaan pertama yaitu biaya. Faktor penyebabnya adalah 1. Biaya yang tersedia masih terbatas. 2. Kurang bijak dalam mengatur keuangan. 3. Kurangnya modal untuk berbisnis. 4. Kurang persiapan dalam berbisnis. Cara mencegah atau menguranginya adalah 1. Mempersiapkan biaya yang lebih. 2. Mempelajari dalam mengelola biaya dalam berbisnis. 3. Bekerja giat dalam mengumpulkan biaya. 4. Memperluaskan pengetahuan dalam mengelola biaya. Kelangkaan kedua, peralatan berteknologi tinggi. Faktor penyebabnya: 1. Kurangnya pengetahuan dalam mengelola teknologi tinggi. 2. Biaya yang minim untuk membeli peralatan berteknologi tinggi. 3. Kurangnya soft skill dalam mengatur peralatan berteknologi tinggi. Cara mencegah dan menguranginya: 1. Memajukan pengetahuan dalam iptek. 2. Mempersiapkan biaya yang lebih untuk membeli peralatan tersebut. 3. Mengembangkan soft skill dalam mengatur peralatan yang berteknologi tinggi. Ya, silakan bertanya. Tika. Apa yang harus dilakukan oleh manusia untuk menyempurnakan soft skill mereka? Menyempurnakan soft skill mereka. Oke, saya izin menjawab. Caranya adalah mempelajari ilmu iptek. Mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi. Kami dari kelompok keterampilan wirausahaan yang beranggotakan saya Putra. Saya Jovan. Kami akan mempresentasikan kelangkaan kewirausahaan tenaga kerja muda. Faktor penyebabnya adalah 1. Terbatasnya kemampuan manusia. 2. Kurangnya tenaga ahli. 3. Kurangnya informasi dalam dunia kewirausahaan. 4. Banyaknya manusia introvert. 5. Usia produktif yang berkurang. Cara mencegah atau menguranginya adalah 1. Meningkatkan soft skill dan hard skill. 2. Fokus terhadap masa depan. 3. Meningkatkan kualitas pendidikan. 4.
memperbanyak kegiatan sosialisasi, dan 5. Sesuaikan pekerjaan dengan kemampuan dan minatnya. 2. Sumber daya alam dan modal. Kurangnya modal yang tersedia, meningkatnya populasi manusia, sedikitnya sumber daya alam yang tersedia, kebutuhan manusia yang melebihi batas, perbedaan letak geografis. Cara mencegah atau menguranginya: 1. Memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. 2. Menggunakan modal untuk jangka panjang. 3. Menghemat penggunaan sumber daya alam. Yang mau bertanya? Ayo, Safira, silakan mau bertanya apa? Bagaimana sih cara meningkatkan kualitas pendidikan? Bagaimana cara meningkatkan kualitas pendidikan Dan belajar. Ada yang bisa mau ngasih tambahan jawaban? Pikar ya. Meningkatkan sarana dan fasilitas sekolah. Betul ya, salah satunya dengan meningkatkan fasilitas dan fasilitas sarana dan prasarana sekolah ya. Kalian enak nggak kalau belajar pakai infokus kayak gini? Enak ya, lebih jelas ya karena ada gambarnya, visual gitu ya. Kalian enak nggak kalau kelasnya ada kipasnya? Enak ya, apalagi kalau ada AC-nya gitu ya. Tapi betul sekali, coba Bu Mega lihat ya. Indonesia sangat kehilangan wirausaha dari sekian banyak orang di Indonesia ya. Wirausaha di Indonesia hanya 2%. Ya, dari 270 juta sekian rakyat Indonesia, kita hanya 2%-nya. Artinya kita masih kurang wirausaha muda terutama ya. Banyaknya wirausaha itu wirausaha yang sudah tua gitu ya, yang mudanya masih kurang. Sehingga harus nih mulai dari kalian ya. Kalian ya, apa yang harus kalian lakukan supaya kalian nanti bisa jadi wirausaha muda? Harus mengambil resiko. Mengambil resiko apa? Resiko nggak takut akan gagal. Nah itu. Ya, seperti ya dari Mario Teguh bahwa kalian harus ingin terus belajar ya. Soft skill terutama ya, Bu Mega selalu menggaungkan kalau kalian harus punya soft skill. Kalau kalian suka gambar, kalian menggambarlah ya. Menggambarnya juga bisa berpindah ke teknologi ya. Bisa pakai handphone atau iPad atau laptop ya. Kalau kalian suka fotografi ya, bikin fotografi yang bagus. Video, suka nge-video, bikin video ya. Atau yang lainnya, kalian berdagang. Bu Mega pernah lihat ada anak kelas 7 berapa tuh? 7E katanya jualan apa? Game online yang akun-akun game online. Ya, itu ya bagus ya. Sebenarnya menurut Bu Mega itu oke aja gitu, karena itu salah satu melatih skill wirausaha kalian dari sedini mungkin ya. Oke, kita kasih tepuk tangan buat kelompok 4. Saatnya Bu Mega kasih tahu siapa yang paling oke selama presentasi ini ya. Siapa ya? Kira-kira ya? Ya. Ya, yang pertama secara nilai dari LKPD ya, yang paling bagus adalah kelompok kelangkaan tenaga kerja ya. Kita kasih, Bu Mega kasih beng-beng ya, beng-beng sari gandum ya. Oke, ini buat kalian ya. Oke, yang kedua adalah secara presentasi ya. Secara presentasi yang paling bagus adalah kelangkaan modal ya. Oke, Bu Mega kasih juga nih ya. Makasih, Bu. Satu lagi dah. Yang ketiga, dari jawabannya yang paling bagus adalah kelangkaan sumber daya alam ya. Ya, Bu Mega kasih ya. Yang terakhir, yang paling bagus sikapnya dalam presentasi adalah kelompok wirausaha ya. Nih Bu Mega kasih juga. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan dari apa yang sudah kita pelajari hari ini? Siapa yang mau bertanya? Saya, Bu. Ya, Zaskia. Silakan Zaskia, mau nanya apa? Kelangkaan bisa hilang nggak, Bu? Kelangkaan bisa hilang atau tidak? Ya. Ada yang bisa jawab nggak? Siapa? Kelangkaan bisa hilang atau tidak? Oke, menurut saya tidak bisa karena semakin banyaknya populasi manusia, semakin banyak kebutuhan yang diperlukan. Semakin banyak manusia, semakin banyak membutuhkan. Bu Mega akan mengetes kalian. Kalian dicek HP-nya, boleh dibuka. Sudah dibuka ya? Silakan dikerjakan. Ini soal evaluasi hari ini ya. Oke, Keisha dan Gio Rado ya, nomor 1 dan nomor 2. Kita kasih tepuk tangan buat Keisha dan Gio Rado.
Pelajaran kita hari ini ada yang mau ngasih kesimpulannya? Kesimpulan dari kelangkaan ini kita jadi tahu cara menghindari kelangkaan tersebut dan jadi tahu pengertian dari kelangkaan tersebut juga. Ya. Dari pembelajaran hari ini kita harus mengetahui bahwa kelangkaan itu ada benarnya dan kita harus mengurangi pemakaian atau konsumsi yang barang-barang yang langka. Yang berlebihan ya. Ya, kita harus mengurangi ya. Seperti yang pernah Bu Mega katakan, bahan itu ngasih kita serakah. Gimana caranya kalian yang mengatur, kalian mau serakah atau tidak ya? Itu terserah kalian, tapi Bu Mega harapkan di kemudian hari kalian bisa menjaga itu ya, jangan sampai menjadi orang yang serakah ya. Kalau misalkan kalian cukup makan satu piring aja ya, tidak perlu 2 apalagi 3 ya. Itu adalah salah satu cara untuk kita mengurangi kelangkaan. Oke? Terima kasih atas pembelajaran kita hari ini. Semoga apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kalian. Jangan meninggalkan sampah di dalam kelas ya. Juga dibenerin lagi. Ayo ketua kelas disiapkan untuk berdoa. Siap. Doa keluar kelas. Bismillahirrahmanirrahim. Sadaqallahul adzim. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan pulang ke rumah masing-masing, dirapikan meja dan kursinya.